dibakar. Oh. Nah, intinya dibakar ini apa? Ekornya. Ekornya. Ternyata lepas, kemudian kemudian dia lompat kemana-mana, membakar bangunan-bangunan di Alangka. Makanya ada itu Anoman Obong. Anoman Obong, ya. Gitu. Obong. Ah, di sini reliefnya, ya. Anoman Obong karena dia dibakar tapi lepas ya diikatannya. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Dia sempat berkelahi dengan Rahwana. Kemudian ya. Resinta sempat mengasih seperti cincin untuk dititipkan pada Jatayu untuk diserahkan ke Rama. Oh. Nah, gitu. Memberi tanda bahwa saya diculik gitu ya. Itu kurang lebihnya, Pak. Ini dia menyerahkan kepada Jatayu. Mungkin kalau Jatayu itu digambarkan besar ya, Pak ya. Ini kayak kakak tua, Pak. Oh. Iya. Ya, ini kan kayak kakak tua. Pokoknya burung besar lah. Tapi akhirnya kalah juga Jatayu ya? Kalah, jadi sempat kalah, tapi dia sempat membawa cincinnya Sinta, berarti dengan kemudian bertemu dengan Rama dan Laksmana ini. Oh, memberikan cincin ini sebelum mati ya? Sebelum mati. Oh. Dia menyerahkan bahwasanya Sinta telah diculik oleh Rahwana dan Sinta menitipkan cincinnya untuk diserahkan kepada Rama. Iya. Sekarang Rama tahu bahwa Sinta diculik. Ya, Oke. Kemudian dia pergi berkelana untuk mencari si Sinta itu dibawa kemana. Oh, dia mencari-cari. Oke. Ya, ini dalam perjalanan dia dengan penuh penuh godaan. Iya. Diadang siapapun. Diadang raksasa kemudian lainnya. Gitu. Iya. Ada kera juga itu tadi. Ya. Nah, ini ada kera juga ini. Nah, ini kera-kera ini. Ini ketika si Rama dan Laksmana pergi ke hutan, kemudian dia ketemu dengan bala kera. Bala tentara. Ini melaporkan ini Anoman ketika dia ketemu dengan Rama dan Laksmana. Jadi Anoman itu adalah raja kera atau pemimpinnya ya? Panglimanya si Sugriwa. Panglimanya Sugriwa. Iya. Ini dia melaporkan atau istilahnya minta bantuan sebenarnya, karena dia kera ini juga tahu bahwa Rama ini juga mempunyai kesaktian. Begitu. Dia melawan bahwasanya rajanya ini berperang dengan saudaranya namanya Subali, karena merebut kerajaannya, tahtanya. Gitu. Iya. Dan dia dibawa untuk menemui Sugriwa, Subali. Nah, ini si Rama dengan Laksmana. Waktu itu si Rama merasa haus. Kemudian dia menyuruh Laksmana pergi ke hutan. Kemudian pada saat itu dia menemukan pohon kok ada kayak ada yang nangis, kayak ada air mata menetes. Kemudian ini diambil airnya. Ternyata kok ada orang kayak menangis. Ternyata ini ya Sugriwa. Oh, Sugriwanya. Dia menceritakan bahwasanya kerajaan saya direbut oleh saudara saya Subali. Dia ingin meminta bantuan kepada Rama untuk mengalahkan Subali. Padahal Rama baru nyari bantuan ya. Iya, nah makanya ini nanti akan berkonsolidasi, Pak. Saling menguntungkan nanti. Iya. Mutualisme. Strategi perangnya kayak apa nanti kan gitu kan. Nah, tentu saja Sugriwa dan Anoman juga tidak ingin istilahnya memilih Rama itu juga nggak bain-bain lah. Bain-bain lah, Pak ya. Dia ingin sekali melihat kesaktiannya. Nah, ini pada saat ini diuji dulu dia. Dia mampu memanah dengan anak panahnya, dia dapat menggantungkan beberapa pohon palem. Itu. Tapi ini sayang ya, patung Aus, Pak. reliefnya sudah ini ya. Aus ya. Sudah hilang. Rapuh.
Rama. Makanya kalau di pewayangan kayak Kresna itu kan ininya, mohon maaf, cungkup apa topinya itu mahkota ya. Mahkotanya, ya. Nah, akhirnya diuji lolos. Kemudian ini pada saat perang antara si Sugriwa dengan Subali. Jadi bukan perang ya, jadi pertarungan satu dengan duel lah untuk memperebutkan itu. Nah, ini disaksikan oleh Rama Laksmana. Nah, saat itu ternyata kalah Sugriwa. Kalah Sugriwa karena pada saat itu Rama itu bingung. Ini yang Sugriwa mana, yang Subali mana? Karena kembar ya? Kembar. Bukan kembar tapi emang hampir mirip Pak, karena kera, sama-sama kera, sama-sama aja dia pakai jata mahkota. Nah, kemudian dia ada inisiatif atau siasat. Si Sugriwa dikasih kalung bunga atau runcian bunga untuk menandakan bahwa kamu Sugriwa. Nah, ini pada saat pertarungan kedua dia nantang lagi antara Sugriwa dan Subali. Ini si Rama berhasil memanah dan mengenai Subali karena dia sudah tahu ini si Subali nggak pakai kalung. Nah, ini akhirnya Subali kalah dan kerajaan kembali ke Sugriwa, kerajaan Kiskenda. Sudah membantu Sugriwa. Gantian nanti Sugriwa bantu Rama maksudnya ya. Ini ketika perjamuan makan untuk penobatan Sugriwa atau menang dari Subali. Kera-kera sedang makan buah. Ini Sugriwanya ya. Ya. Sugriwanya, tapi ya. Oh, ini anu Pak. Rama Pak. Ini. Oh, Ramanya. Rama ini antara Sugriwa. Sugriwanya di sini. Penobatan Sugriwa menjadi raja kembali. Oke. Kasihan Sintanya ini, nggak dicari-cari kan? Ya, Arca Durga ini. Arca Durga Mahesasura didirikan oleh masyarakat Roro Jonggrang ini. Ini sebagai Roro Jonggrang, diidentikan sebagai Roro Jonggrang. Nah, sebenarnya kan ini bagian dari pengiring Dewa Siwa. Jadi dalam satu paket, dalam suatu candi itu biasanya kalau yang Siwaistis ya Pak, itu di beberapa di candinya itu mesti ada satu paket, ada Siwa, kemudian kalau yang di candi Siwa itu ada biliknya atau bilik atau ruangannya tersendiri untuk Dewa Siwa diwujudkan sebagai dalam bentuk arca. Kemudian ada tadi yang bilik sisi selatan itu Agastya, Siwa Mahaguru. Kemudian di sebelah barat itu Ganesha. Kemudian di sisi utara itu Durga. Nah, kalau yang di candi-candi yang bukan sebesar Prambanan itu juga ada satu paket itu Pak, Siwa. Itu diwujudkan sebagai Lingga dan Joni. Tapi nanti di relung-relungnya, bukan bilik relung di dinding, itu juga ada Agastya, Ganesha dan Durga. Nah, ini Durga yang paling istilahnya melegenda. Ya, karena mitos Roro Jonggrang di sini ya. Durga ini merupakan apa ya? Dewi perusak ya, karena Durga ini kan wujud Durga ini dari cerita ketika Kayangan para dewa itu di apa ya? Istilahnya disebut oleh Asura. Para dewa pada saat itu kewalahan, merasa tidak bisa mengalahkan itu, kemudian lapor atau mengadu ke Siwa. Ini ada istilahnya Raja Asura yang mau mengobrak-abrik Kayangan. Sama Siwa diwujudkanlah Durga ini. Durga ini diwujudkan dari beberapa apa ya istilahnya kesaktian atau senjata-senjatanya para dewa. Jadi Brahma mengeluarkan senjata sendiri, kemudian Wisnu, kemudian ada dewa-dewa lain, dewa baik, kemudian Siwa sendiri, jadilah Durga itu. Ya. Berarti ampuh ya? Iya, makanya dia membawa beberapa senjata itu, ada cakra, ada kaja. Tangannya banyak ya, Durga itu? Ada 8 ya? Iya. Terus ininya siapa ini? Ini Asura Pak. Asura? Iya, makanya dia dikalahkan, makanya disebut sebagai Durga Mahesasura Mardini. Ini original dari dulu ya Mas? Iya Pak, ini. Nah, ini oleh masyarakat sekitar dipercaya sebagai Roro Jonggrang. Yes. Iya, padahal itu Durga. Padahal ini Durga. Iya. Ini mitosnya Roro Jonggrang
cantiknya kayak gitu memang cantik banget ya. Ya. Roro Jonggrang, Roro itu kan apa ya, wanita atau perempuan Jonggrang itu kan semampai. Semampai. Ya. Relief. Oke, sekarang ini ketika di konsolidasi antara si Rama Laksmana dan Sugriwa. Jadi, Rama Laksmana Sugriwa. Ya, ini dia si Rama menceritakan bahwasanya Sinta istrinya saat diculik oleh Rahwana, kemudian bagaimana ini untuk apa mengalahkan Rama dan saya bisa merebut kembali Sinta. Kemudian ini saling konsolidasi. Nah, ini kemudian si Sugriwa, Rama, Laksmana, kemudian dia mengutus seorang kera yang bernama Anoman untuk melihat kondisi Sinta ke Ngalengka. Mohon maaf, ini Anomannya? Ya. Anoman ya. Ini Sugriwa, Pak. Oh, Sugriwanya. Sugriwa, iya. Anomannya di mana ya? Oh ya, pakai ini ya, pakai raja soalnya. Ini di belakangnya. Kemudian dia mengutus utusan untuk pergi ke Ngalengka untuk mengetahui kondisi Sinta. Nah, maka lagunya itu Ngalengka Dirojo itu ya. Nah, terus itu. ini? Nah, ini si utusan itu udah sampai di Alengka. Oh, sudah sini. Dia digambarkan dia udah masuk di istana, dia di atap, kemudian dia pergi ke taman. Nah, di taman ini dia sembunyi di pohon. Kemudian dia mengetahui bahwa Sinta berada di taman. Ini. Sinta berada di taman. Sama dayang-dayang. Dayang-dayangnya si Rahwana. Oke. Itu. Kemudian dia menyampaikan bahwasanya Rama akan datang untuk menyelamatkan Sinta. Oke. Terus? Nah, ini sudah tenang hatinya Sinta, ya. Si Anoman dia udah di Alengka dan dari taman ternyata dia kepergok oleh raksasa, pasukan raksasa. Kemudian dia berhasil ditangkap, diikat, kemudian dibakar. Oh. Nah, intinya dibakar ini apa? Ekornya. Ternyata lepas, kemudian dia lompat kemana-mana, membakar bangunan-bangunan di Alengka. Alengka. Makanya ada itu Anoman Obong. Anoman Obong, ya. Gitu. Ini kalau para pencipta lagu lihat ini, itu yang menciptakan lagu Anoman Obong, bongo 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 bong. Di sini reliefnya, ya. Anoman Obong karena dia dibakar tapi lepas ya, diikatannya lepas. Kemudian dia loncat kemana-mana, ya. Dan itu di Sendra Tari Ramayana digambarkan ya. Terus. Nah, ini di apa? Kalangkabut Alengka. Ya. Nah, ini mulai si Laksmana, kemudian Rama, kemudian bala tentara keranya mau pergi ke Alengka untuk menyerbu. Nah, kemudian ini oh iya, bawa senjata ini, kera-kera ini bawa batu-batu ini. Ini kan mau ke Alengka, Pak. Nah, ternyata kan dipisahkan oleh samudra yang luas. Nah, ini kemudian punya inisiatif sebentar, dari kerajaannya siapa tadi? Sugriwa ke Alengka itu dipisahkan oleh lautan yang luas ya. Yang luas. Kemudian ini para kera ini membuat jembatan. Oh. Makanya ada. Berarti ini bukan gaman, ini gotong royong buat jembatan ini membawa batu, Pak. Iya. Batu ini kan ada buaya itu. Buaya, kemudian ikan. Nah, ini menggambarkan di samudra, di lautan. Nah, ini pada kera-kera membawa batu untuk membuat tambak atau jembatan. Nah, makanya ada istilah atau di beberapa pewayangan itu kan ada fragmen Romo Tambak. Yes. Romo Tambak itu membuat jembatan itu untuk penyerbuan ke Alengka. Nah, ini setelah jembatannya jadi, ini Rombol udah sampai perjalanan ke Alengka. Ini perjalanan ke Alengka. Kemudian ini ada Laksmana. Yes. Dan ceritanya diteruskan di Brahma, Pak.
Oh gitu. Iya. Jadi perangnya di Brahma sana. Iya, Brahma sana. Oh, oke, kita menuju Candi Brahma. Oh, ininya belum tadi. Ya, ini bilik utama, Pak. Bilik utama. Ya, mau masuk? Artinya apa bilik utama itu? Bilik utama itu bilik paling utama. Ini kan isinya arca siwa, Pak. Arca siwa. Oke. Kita akan lihat arca siwa. Karena ini Candi Siwa, di dalamnya arca siwa. Memang nggak diberi penerangan ya Mas ya? Memang nggak ada. Kita tidak boleh ada tambahan. Nggak boleh ada apa adanya. Ya. Nah ini arca siwa sekitar 3 meteran ini Pak ya. Ini? Iya. Anu 3 meteran ya? 3 sampai 4 meteran. Di Candi Siwa ini, siwa diwujudkan sebagai arca. Dia berdiri di atas lapik. Ini Zoni. Ini Zoni? Ya, ini Padma. Ini Padma? Ya. Ini Padma itu terate itu ya Mas ya? Oh, ya, terate itu kan melambangkan kesucian ya Mas? Ya, kemudian ini Siwa digambarkan punya 4 tangan dan dengan membawa atribut kedewaan. Siwa itu ada 4 tangan? 4 tangan. Simbol atau atribut kedewaan itu tangan begini nih? Ya. Karena tangan begini ya? Sama, kemudian membawa beberapa atribut seperti mungkin trisula, senjatanya yang khas. Nah itu yang perlu ya. Mana trisulanya Mas? Ada di belakang tuh Pak. Oh yang di belakang. Ini ada tongkatnya Pak. Ya. Sekarang kan ini trisula, ada lagi apa ya? Ada aksamala atau tasbih. Tasbih. Ya, ada camara. Cuma ini ada beberapa yang sudah enggak apa biasanya udah rapuh udah. Camara itu apa Mas? Camara itu kayak penghaluan Pak, lalat kayak sulak gitu. Oh ya. Terus kemudian dia digambarkan mempunyai mata ketiga atau trinetra yang ada di dahi ya? Ya di tengah itu kan kelihatan Pak. Oh. Kemudian ada chandra itu bulan sabit sebagai di atasnya ini. Dan ini juga pakaiannya juga dipakai detail Pak ini. Ini kain. Pakaiannya ini ya, pahatannya detail ya. Iya, ini. Luar biasa. Kainnya ada motif, ada singanya. Abad 9 sudah ini ya Mas ya. Nah, ini biasanya. Mahat ini ya. Kalau sekarang ternyata dibuat untuk motif batik Pak ini. Iya. Ya seperti ini. Jadi batik siwa. Ya. Tapi saya belum pernah menjumpai batik siwa itu Mas. Cuma ini kayak motif-motif ini kan bisa kita temui di batik-batik yang di Jawa Pak. Iya. Mungkin dulu mungkin juga sudah ada inspirasi. Ya dulu itu pakai batik juga, ya kan. Baju kebesaran mereka kan ya ada lorek, ada batik gitu. Ini tingginya berapa ruangannya nih Mas? Besar sekali ya? Ruangannya, kalau bangunannya sekitar 47 meter Pak. Sekitar 5 sampai 6 lantai. Kalau 5 sampai 6 lantai. Siwa. Dewa perusak atau pemusnah. Siwa Mahadewa. Siwa Mahadewa. Ya. Orang dulu luar biasa, bisa membuat patung sangat detail ini. Dan bisa mendirikan candi tanpa penguat semen dan beton. Nah ini 47 meter Pak. Nah ini kenapa ada apa kancingan itu juga ya Mas ya? Interlocking stone. Interlocking stone. Berarti seperti Borobudur juga ya? Ya. Cuma kalau yang Prambanan ini sebagian terutama yang Siwa itu kan strukturnya sudah bercampur hasil istilahnya sudah ada intervensi semen Pak, PC. Di mana? Di Siwa ini? Tubuh sama atap sampai atap Pak. Oh. Jadi karena pada saat itu Belanda memugar dia dengan PC. Jadi antar batu itu pakai plesteran. Untuk bagian dalamnya. Dan ada struktur betonnya. Iya. Karena ternyata nenek moyang kita itu sudah memperhitungkan. Karena seperti diketahui. Termasuk anti gempa itu Mas, memperhitungannya. Iya kan? Itu. Karena ketika gempa ada gerakan itu jadi monolit dan stuck nggak bisa kegerak struktur itu. Kalau di semen, ya kalau di semen jadi kaku kan, betul. Jadi bisa pecah langsung dia patah. Ya betul. Beda kalau dia masih ada
Islamnya, interlocking fluid dari nenek moyang kita goyang-goyang dikit, dia goyang, dan dia biasanya runtuh hanya di atasnya aja. Tapi kalau yang lainnya enggak. Iya. Nah itu orang zaman dahulu sudah tahu anti gempa. Iya. Luar biasa karena kan. dulu dia memilih suatu lokasi untuk candi, tentunya banyak perhitungannya. Dan kemungkinan dia sudah tahu kalau di sini tuh jalur gempa. Iya. Karena termasuk nanti lihat kali Opa itu kan struktur apa buminya kan di situ kan anunya gempanya. Gitu. Karena memang di sini itu berdasarkan pakat biologi memang sudah dilalui sesar Opa. Nah, ketika gempa kemarin kita menjadi belajar ketika bisa membedakan konstruksi nenek moyang kita sama pada saat kita bisa bandingkan nenek moyang kita semodern apa pada saat itu, pada zamannya. Ternyata dia sudah memperhitungkan ketika akan ada gempa, kemudian konstruksinya ini bebannya diarahkan kemana dengan konstruksi yang tinggi. Itu kan mereka sudah memperhitungkan. Artinya orang-orang kita sebenarnya sudah canggih sejak dulu. Canggih secara teknologi, arsitek, iya kan? Kemudian canggih secara toleransi tadi. Luar biasa. Ini bisa menginspirasi orang-orang sekarang ya. Dulu aja toleransinya luar biasa, sekarang harus lebih toleran. Ini Brahma. Ini patung Brahma. Oke, karena ini Candi Brahma, maka akan kita lihat patung Brahma. Tapi lumayan tinggi. Iya, Pak. Emang dibuat curam, Pak. Dibuat curam. Untuk apa Mas tujuannya curam itu? Orang itu dulu ya kayak kalau umpamanya sekarang ya Pak ya, kalau di istilahnya itu boleh sini dulu. Orang itu kan nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Harus beretika. Kayak Pak, iya. Harus beretika. Kayak kalau umpamanya kita masuk seperti di bangunan Islam yang kuno, atau di sarian atau makam, biasanya kan pintunya itu kan mesti di bawah. Ada gerbang yang pendek supaya kita gini. Nah, kita itu kan secara filosofi kan hormat toh, Pak. Iya. Ini kan dibuat termasuk rumah-rumah Jawa kan begitu. Mesti pintunya pendek itu. Kan joglo-joglo itu ya. Iya, ada maksudnya. Luar biasa. Ini kenapa tinggi biar nggak bisa begini. Coba kita naik tadi kan gini-gini. Gini-gini itu mah artinya etika menghormat ya. Ini patung Brahma atau Arca Brahma. Arca Brahma dalam mitologi Hindu dia sebagai dewa pelindung tadi ya. Dia kan tidak Brahma bukan pencipta, Mas. Pencipta ya. Pencipta. Pelindung dia, pemelihara pelindung itu Wisnu. Dia digambarkan tidak sebesar Siwa. Kenapa pencipta kok nggak sebesar Siwa? Nah, itulah makanya kita. Kenapa, Mas? Karena di sini memang Siwa istis, Pak, yang diagungkan Siwa. Yang dewan Siwa. Di sini dia digambarkan punya 4 muka atau disebut dengan catur muka. Catur muka. Dia sebagai identik Brahma. Secara ikonografi atau kearcaan itu dia digambarkan 4 muka atau patung. Catur empat muka. Ya, catur muka. Ya, menghadap ke segala sisi penjuru mata angin. Kemudian dia digambarkan 4 tangan. 4 tangan juga ya. Dia membawa samala, tasbih, kemudian utpala, terate, Katmandu itu kendi. Kendi. Jadi saya kendi. Dan biasa diisi dengan air suci biasanya. Ya, itu. Sama dia di lapik terate itu juga ya. Ini kalau ini batiknya nggak ada ya polos ya? Seraya Siwa, Pak. Iya. Motif geometris saja. Geometris saja ya. Ada ceplok bunga. Jadi 4 muka dan 4 tangan ya. Catur muka dan catur tangan. Tangan apa? Asta. Catur asta. Membawa atribut kedewaan itu. Membawa atribut kedewaan. Iya. Brahma. Udah ini ya, Brahmanya ya. Kan kalau curam gini ya harus hati-hati juga. Kayaknya kalau kan dibuat langsam ya Pak. Iya. Tapi kalau ini dibuat. Iya. Tapi
Tapi itu juga secara teknis juga alasan teknis. Oke. Ya ya. Ini tutukannya. Ya. Nah, ini sudah sampai di Ngalengka, tapi dia tidak di Kerajaan Ngalengka, tapi dia di wilayah Ngalengka. Ya, dia melakukan konsolidasi si Laksmana, Rama, kemudian Sugriwa, kemudian Anoma untuk mengkonsolidasi untuk berperang melawan, menyusun strategi lah. Menyusun strategi. Jadi tidak simpel seperti Sendratari Ramayana ya. Pokoknya Rama datang, ketemu Arwana langsung gelut ya, gitu. Ternyata harus strategi dulu. Karena memang kan nggak mungkin kan langsung berhadapan dengan Rahwana. Betul. Mesti ada patih-patihnya, kemudian. Iya. Nah ini kayak skak lah, kayak catur lah. Pion-pion dulu lah maju. Yang kroco-kroco dulu. Kroco-kroco. Nah ini utusan dari Rama dan Laksmana dan Sugriwa. Rama utusannya. Oh, utusan. Untuk istilahnya membawa surat, Pak. Istilahnya membawa pesan kepada Rahwana. Iya. Kan ada Dasamuka ini, dia menggambarkan apa? Kalau nggak mau menyerahlah sebelum nanti kamu binasa ketika diserang oleh menyerahkan dan serahkanlah kembalikannya si Sinta. Ternyata dia nggak mau. Rama. Kemudian dia diputus untuk kembali lagi untuk menyampaikan bahwa saya menolak. Oke. Nah ini bala tentara keranya sudah mulai bodong siap-siap untuk menyerang Ngalengka. Nah ini termasuk. Nah ini ketika Rama, Laksmana, kemudian bala tentara lain berperang melawan bala tentara Rahwana. Kemudian ini si Rama sedang dililit oleh Nagapasya. Nagapasya itu senjatanya Indrajit, anak dari Rahwana. Ya, ampuh juga Indrajit itu ya. Kemudian, tapi akhirnya dia bisa mengalahkan Indrajit dan Indrajit mati. Ini sudah perang nih ceritanya. Perang dan ini. Jadi pasukannya itu raksasa semua ya? Iya, si Rahwana itu ya. Dan ini sempat si Rahwana ini turun ke medan perang. Iya. Dengan muka itu ya. Dengan melihat memantau di lapangan perang gitu, ternyata pada kalah, tarik mundur. Kemudian merasa kalah, kemudian dia itu punya adik namanya Kumbokarno. Kumbokarno itu seorang raksasa, adiknya Rahwana, dan dia suka tidur, Pak. Kalau tidur dalam jangka waktu lama. Nah ini panel ini upaya Rahwana untuk membangunkan Kumbokarno. Ada yang ditiup pakai sangkar. Oh ini Kumbokarnonya ya. Lagi tidur. Dia kan Kumbokarno itu raksasa ya? Iya raksasa. Tapi dia sifatnya beda dengan kakaknya. Dia baik. Dia mau perang karena bukan membela kakaknya. Tapi dia membela tanah airnya. Nah, ini bisa menjadi inspirasi juga ya. Karena dia maju perang, tapi dia nggak mau membela, tapi dia perang itu untuk membela tanah air. Karena diserang oleh itu, bukan karena kakaknya. Jadilah Kumbokarno. Ya, walaupun dia seorang raksasa, tapi dia berhati mulia, satria juga. Satria. Nah, ini dia sampai dibangunkan dengan kuda, dan akhirnya bangun. Dia disuruh oleh Rahwana untuk menghadapi Rama dan nah, ini ketika Kumbokarno di medan perang, dia dikerubut oleh banyak kera, karena dia raksasa atau diserang itu. Kemudian dia si Laksmana dan Rama dari jauh memanah Kumbokarno, dan akhirnya Kumbokarno meninggal juga ya, mati karena dia juga meninggal bukan karena membela kakaknya, tapi dia membela tanah air. Pahlawan berarti. Ketika si Kumbokarno kisahnya dikremasi. Ya. Oh, Kumbokarno mati juga ya? Iya. Oke. Nah, ini ada beberapa panel yang hilang, Pak. Sebenarnya ini mengisahkan ketika ini yang panel hilang ini ya.
dia di Alengka bahwasanya ini kalau nggak salah si Sinta dia dilapori oleh apa istilahnya dayangnya di Alengka bahwasanya si Rama sudah menyerbu Ngalengka ingin menyelamatkan Sinta. Nah ini langsung si Rahwana itu meninggal Pak, jadi kalah. Rahwana meninggal karena apa ini? Belum ikut perang lah? Dikalahkan oleh Hanu. Oh, karena relief ini hilang ini ya? Ini reliefnya Rahwana sama Rama mestinya kan bertarung kan? Iya. Ya. Nah, ini sudah berkumpul kembali Rama, Sita dan Laksmana. Ya. Nah, Sugriwanya di mana? Sugriwanya ternyata di dalam panel ini sudah nggak Pak. Sudah nggak ikut ya? Sudah nggak ikut. Dia hanya ketika menyerang itu. Nah, ini juga ada panel yang istilahnya menyedihkan ketika Sinta sudah berkumpul dengan Rama dan Laksmana, ternyata si Rama itu dibisikin oleh difitnah lah ya. Ya, bahwasanya si Sinta itu mengandung anak. Nah, tapi di sini mungkin kalau di cerita masih perawan apa enggak itu? Ada Sinta Obong untuk membuktikan bahwa si Sinta itu masih suci. Nah, tapi kalau di sini beda Pak ceritanya. Ternyata diam-diam Laksmana itu mengajak si Sinta naik kereta menuju ke hutan. Nah, ternyata si Sinta itu diasingkan. Karena si Rama menganggap Sinta selama ini nggak kok mengandung. Gitu. Itu taunya mengandung dari mana Rama? Jadi ada bisikan Pak. Oh, bisikan. Bisikannya nggak tahu dari mana gitu ya. Kemudian dia pergi ditinggal oleh Laksmana. Dia berada di hutan menyendiri, di hutan sendiri. Kemudian dia ketemu dengan seorang resi di sini. Dia ketemu dengan seorang resi bernama Walmiki. Ya. Ini ya? Iya, resi Walmiki. Dia menceritakan dia istri dari Rama, posisi saya sedang mengandung. Kemudian dia ditolong oleh Walmiki dan dibawa ke padepokannya. Sinta dibawa ke padepokan. Ya, nah, jadi Laksmana tadi menyelamatkan Sinta ya sebenarnya Iya. Bawa ke hutan. Nah, ini lahirnya anaknya Sinta. Ya, Sinta. Ada dua, Lawa dan Kusya. Ada dua anaknya. Jadi satu kandungan ada dua anak. Lawa dan Kusya. Oh, kalau Sendratari nggak sampai segitu ya ininya ya? Oh, sudah punya anak. Nah, kemudian ini hidup pikuk di padepokannya Walmiki terkait dengan setelah lahirnya itu putra-putranya itu ya. Dia ini panel ini menceritakan ketika Lawa dan Kusya diajak oleh Sinta di kebun, dia mencari buah-buahan. Lawa dan Kusya. Lawa dan Kusya. Lawa dan Kusya sedang dilatih untuk istilahnya bela diri. Panah, kemudian gulat, berperang di padepokan si Walmiki. Sinta punya anak dua, namanya Lawa dan Kusya. Nah, ini terus, ketika Lawa dan Kusya dibawa oleh Walmiki untuk menuju ke Ayodhya Pak, ke kerajaannya tadi ya. Rama dan ingin melihatkan